karena kita menjadi budak. Maka tabiat riba yang pertama adalah ketika kita tidak berhenti untuk pinjam, tidak berhenti untuk riba, tidak taubat dari riba, maka dipastikan hidup ke depan itu akan lebih sengsara, nggak cuma di dunia tapi juga di akhiratnya. Di akhiratnya gimana, Bun? Nih, di akhiratnya orang-orang pemakan riba, maka ketika di akhirat dia berenang di air darah, takutkah? Takut? Tapi Bun, gimana lah saya meninggalkan riba? Kan saya dihina-hina. Berapa lama dihina sama orang? Saya diancam-ancam sama orang, Bun. Kalau rumah saya itu mau diambil, kalau nggak diserahkan saya diancam-ancam. Ya udah, kasihkan aja. Tapi saya malu sama tetangga, diomong-omong kalau rumah saya dilelang, Bun. Malu sama tetangga. Ya Allah, ya Rabbana. Seberapa lama di dunia? Hidup di dunia berapa lama? Teman-teman disiksa berenang di air darah. Kalau misalkan di akhirat, satu harinya di akhirat 10.000 tahun di dunia. Ya, di alam kubur disiksa, maka satu harinya di alam kubur 1000 tahun di dunia. Kalau di dunia teman-teman itu dihina-hina sama orang hanya butuh 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Teman-teman hanya 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, berbulan-bulan. Teman-teman dihina, diomong-omong, teman-teman tahan. Itu berlalu, sahabatku. Saya punya hutang 3,8 miliar, itu bukan uang yang sedikit menurut saya. Dan itu berlalu, hanya butuh beberapa tahun. Itu pun nggak sampai 5 tahun. Nggak sampai 5 tahun nggak. Dihina-hina, dikejar pinjol lah, dikejar kartu kredit lah. Orang itu menagih-nagih saya kayak mau ngantri sembako. Saya alami itu semuanya. Jadi teman-teman yang saat ini mau terus dari riba, yuk, hakul yakin Allah itu ada. Maka ketahuilah bahwa hutang riba ini, ketika teman-teman dengan berbagai alasan, tapi buat makan, Bun, tapi untuk biaya sekolah, Bun, tapi untuk ini, Bun, tapi untuk ini, Bun, yang namanya riba tetap riba. Yang namanya haram tetap haram. Maka ada doa, Allahumma kfini bihalalika ngan haramik wa agnini wa bifadlika aman siwak. Doanya apa, teman-teman semua? Itu adalah doa yang dikasih tahu sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ayo baca ini, hutang segunung pun akan dilunasi. Masih nggak percaya sama Allah? Coba ini doa, mintanya apa? Ya Allah, berilah hamba rezeki yang halal. Maka ketika kita berdoa, ya Allah berilah saya rezeki yang halal, yuk cari rezeki yang halal. Bukan judi online, bukan riba, bukan. Itu haram. Bukan mencuri, bukan menipu, bukan. Kalau dicari dengan cara itu, nggak akan berkah dan akan hilang dengan mudah. Oke, contoh, Bun, bisa hilang dengan mudah. Ntar ya, oke. Ya Allah, jauhilah dari yang haram. Maka jauhi yang haram-haram. Ini mah berdoa, Allahumma kfini bihalalika ngan haramik wa agnini wa bifadlika ngaman syuwak. Itu doanya sudah bagus. Udah diminta dijauhkan dari yang haram, tapi mendekati yang haram. Gimana nggak nyambung nih? Berusaha kita untuk menjauhkan. Hakul yakin kepada Allah, maka minta sama Allah, ya Allah kayakan hamba dan jauhi hamba meminta selain Engkau ya Allah. Itu ada doa yang terakhir, jauhi hamba meminta selain Engkau ya Allah. Maka nanti teman-teman, kalau teman-teman sudah sering berdoa benar-benar hakul yakin, ya Allah saya nggak mau minta selain Engkau. Jadi kalau nggak punya duit, nggak langsung kepikiran minjem ke siapa ya, koperasi mana yang harus saya cairkan ya. Ada yang kayak gini di sini, mau bayar sekolah langsung kepikiran mau nyairin aplikasi mana, mau nyairin bank ucek-ucek yang mana, bank ucek-ucek. Ada bank plecit yang mana atau koperasi yang mana, ada nggak? Yuk, benar. Ketika kita nggak punya uang, coba, yuk, ya Allah, besok anak saya bayar sekolah, hamba pasrahkan segalanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, datangkanlah rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Penuhilah kebutuhan-kebutuhan hamba, penuhilah kebutuhan-kebutuhan anak-anak hamba. Walaupun nanti bantuannya ada pinjaman dari kakak tanpa riba, walaupun nanti bantuannya dari kepala sekolah dikasih apa? Dikasih keringanan atau dikasih jarak waktu pembayaran. Ya, oke. Yuk.
Kemudian hutang riba itu akan menambah. Dari 200 juta saya dulu jadi 400 juta, jadi 500 juta, dari 600 juta jadi 1 miliar. Itulah tanda bahwa tabiat riba menambah hutang itu benar. Maka teman-teman sampai sekarang gak berhenti dari riba, siap-siap ditambah hutangnya. Ya, dan siap hidupnya tidak berkah. Karena hidup tidak berkah, maka dia akan selalu merasa kekurangan. Bisnisnya sukses terus kekurangan. Kekurangan. Punya bisnis 1, pingin bisnis 2. Punya mobil 1, pingin punya mobil 2. Padahal semuanya KPR. Semuanya rumahnya KPR. Semua mobilnya itu leasing. Pingin nambah-nambah teman-teman. Nggak tahu kalau nanti dibangkrutkan. Tiba-tiba semuanya itu akan hilang. Oke. Dan kenapa saya bisa sampai dari 200 juta sampai bisa 400 juta? Karena apa? Karena saya itu diambil hartanya sedikit demi sedikit. Contoh, pinjaman dari riba, dari bank, dari yang berbunga-bunga, dimasukin ke dalam modal, ya. Ketika kita masukin ke dalam modal, pertama kali ujiannya adalah modal barangnya habis, modalnya nggak ada. Oke, yuk. Bener nggak kayak gitu? Saya dulu punya hutang 200 juta. Penghasilannya banyak lumayan, tapi kayak kapas. Kenapa? Sekarang punya penghasilan misalkan 50 juta. Yang di luar yang ngutang itu bisa sampai 150 juta. Punya untung nggak? Boro-boro punya untung. Godaan pertama adalah dikasih pelanggan sama Allah yang ngutang tuh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Itulah janji Allah itu benar. Tanpa kita duga, kita mah senang ada pelanggan. Pelanggan ngutang. Tadinya lancar-lancar. Nanti akhirnya kedepannya boro-boro bayar. Benar. Ketika kita sedang terpuruk, minta uang yang di luar susahnya tekalu-karuan. Akhirnya apa yang dalam pikiran? Saya mau nambah lagi. Tenang, saya mah ada bank. Gantungannya sama bank. Tenang ini. Padahal itu ancaman yang tanpa saya sadari. Pak, saya tambah lagi 400 juta. Tambah lagi 400 juta. Pak, di ACC enggak? Di ACC Mbak. Oke, di ACC. Alhamdulillah tuh. Di ACC dari bank, alhamdulillah. Padahal itu awal kehancuran tuh. Kenapa coba bilang kayak gitu? Nggak sadar ya, 200 aja udah habis, kok nambah lagi? Kan lucu. Tapi pada waktu itu kan nggak sadar. Alhamdulillah saya di ACC. Ketika kita dikasih kepercayaan sama bank, siapa yang bilang alhamdulillah? Cair 1 miliar, alhamdulillah. Dah saya dipercaya 1 miliar, alhamdulillah. Siapa di sini yang bilang alhamdulillah ketika dicairkan sama bank? Ya, bilang katanya dipercaya. Nggak ada yang percaya sama kita, percaya sama saya. Percaya kok Bun, orang saya dicairkan kok. Nih, dengerin. Dipercaya karena kamu punya jaminan. Dipercaya karena kamu punya SK. Dipercaya karena kamu punya gaji. Dipercaya karena kamu punya usaha. Kalau kamu nggak punya usaha, nggak dipercaya. Maka orang-orang yang merasa dipercaya sama bank, coba nggak usah dibayar. Diambil rumahnya. Ya, tuh. Dan pencairan dari pinjaman itu nggak ada yang nyangkut di ATM atau di bank di simpanan, nggak ada. Ketika cair dari bank itu, pokoknya kayak kapas. Sampai saya 1 miliar. Setelah 1 miliar saya tahu bahwa ini riba, baru saya istighfar, astagfirullah. Ini saya punya hutang 200 juta awalnya. Kenapa bisa 1 miliar? Ada apa dengan saya? Ada apa? Akhirnya saya ketemu dengan riba. Oh, ternyata riba itu dihancurkan sama Allah. Dihancurkan. Yang pertama, ibadahnya tidak tenang, selalu memikirkan dagangan, selalu memikirkan bisnis, selalu memikirkan harta. Untuk umroh nggak ada panggilan, padahal uang ada. Untuk kurban nggak terpanggil, padahal bisa. Ya. Tuh, selalu ambisius. Punya mobil 1, pingin punya mobil lagi. Kalau saya nggak KPR, saya nggak punya modal, nggak punya rumah. Kan saya punya usaha, ya udahlah saya ngutang. KPR-nya ngutang, rumahnya ngutang, modalnya ngutang, mobilnya ngutang, motornya ngutang. Mau penghasilan 100 juta seperti kapas, teman-teman. Dan godaan, lihat nih, teman-teman. Seperti judul kita saat ini. Ketika kita mau hijrah dari riba dan kita sadar, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ternyata riba. Ketika saya tahu dari riba, saya gemetar dan saya takut, saya keringat dingin, saya takut.
Maaf Kak, saya nggak bisa baca semua komen di sini. Karena saya fokus kepada materi, siapa tahu pertanyaan teman-teman ada di materi. Kalau teman-teman mau chat dengan saya boleh, silakan. Kita memiliki 10 grup. 10 grup muhasabah, 9 grup perempuan, 1 grup laki-laki ya. Setiap pagi kita ada muhasabah jam 5.30. Silakan teman-teman hadir di sana, berdoa bersama, diaminkan ribuan orang yang ada di sana. Kita memiliki alumni hampir 8.000 orang, teman-teman. Ya, itu nggak bayar kok. Teman-teman masuk gratis, teman-teman. Nggak ada pembayaran apapun. Ya, gift yang masuk ke kita di TikTok ini kita cairkan menjadi uang, kemudian kita jadikan mukena dan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat semua yang ada di sini ya. Teman-teman masuk ke grup kita, teman-teman nggak untuk di apa-apain, cuma diingatkan sholat malam, diingatkan ibadahnya. Bagi teman-teman yang mau hijrah ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, sama-sama kita mendoakan. Sepertiga malam kita bangunkan untuk saling mendoakan. Ya, silakan teman-teman bisa masuk ke grup kita dan jangan lupa kita ada live muhasabah jam 5.30. Kita mulai membaca Asmaul Husna, membaca sholawat, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Nangis-nangis biasanya teman-teman. Yang baru pertama akan nangis-nangis, berdoa bersama. Kemudian nanti sore jam 4 kita ada live lagi. Setelah ini kita break, ada sholat asar. Kemudian nanti ada live, kita akan belajar nada-nada sholawat. Karena sholawat ini salah satu cara kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Jadi saya nanti sore teman-teman ya, nanti kita akan belajar sholawat bareng-bareng ya. Ada beberapa nada yang akan saya berikan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang sholawat munjiat, sholawat busro, sholawat tibil kulub ya. Teman-teman silahkan nanti kumpul jam 4 sore. Lanjut ya. Oke, semoga bermanfaat. Gabungnya gimana? Kak, alhamdulillah ada. Mohon dibantu di admin, di chat, dan di follow dulu akun saya ya. Teman-teman lihat video-video saya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh teman-teman chat. Nah, teman-teman, ketika kita tahu itu riba, seperti teman-teman saat ini yang baru tahu kalau riba. Ya, baru tahu dari riba. Maka teman-teman, yang pertama kali, siap Kak, untuk admin tolong disematkan ya Kak, alhamdulillah ya. Oke, jam 5.30 kita sudah masuk, kita biasanya sudah membaca Asmaul Husna kalau pagi. Nanti sore jam 16.00 saya masuk lagi untuk membaca sholawat bareng-bareng ya, belajar sholawat. Oke. Nah teman-teman, godaan-godaan apa saja ketika kita mau hijrah dari riba, teman-teman, takutlah untuk melanjutkan riba ini. Kenapa? Karena di depan teman-teman itu akan lebih berbahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Apa yang harus kita lakukan? Yuk. Yang harus kita lakukan adalah sadari kalau kita saat ini memiliki hutang. Sadari, maka apa yang harus kita lakukan? Tobat. Tobatlah kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Sadari ya Allah, saat ini saya memiliki hutang riba ya Allah. Ternyata selama ini aku ngasih makanan-makanan haram ke dalam anak-anak hamba, ke dalam darah daging anak-anak hamba, ke keluarga hamba ya Allah. Pantas godaan-godaan dunia. Ya. Pantas godaan-godaan dunia itu sangat menghancurkan keimanan saya karena godaan riba ini. Maka pada waktu itu yang saya lakukan adalah saya bertobat, ya Allah ya Rabb. Ternyata selama ini saya ngasih anak-anak makanan-makanan haram. Dan saat ini engkau hancurkan, ternyata engkau berjanji dan itu benar. Maka orang-orang pemakan riba aku hancurkan, hai orang-orang pemakan riba. Apa yang dihancurkan? Banyak yang dihancurkan. Nih, hartanya kita dihancurkan. Yang tadinya bisnisnya besar sekarang kekurangan. Ekonomi dihancurkan. Ya, kalau tabungan di bank nggak apa-apa. Yang penting jangan deposito dan jangan dipakai ya depositonya ya. Oke, kemudian keluarga bisa dihancurkan. Bisa juga dari harta diambil sama Allah untuk apa? Ngobatin sakit. Kita sakit-sakitan terus. Ada harta sukses juga tapi sakit-sakitan. Anak-anak kadang susah dibilangin. Kadang pasangan kita aneh-aneh. Bener nggak sih? Bener nggak sih apa yang teman-teman rasakan? Apa yang saya katakan bener nggak? Ya.
Oke, godaan apa saja yang teman-teman nanti akan dapatkan ketika teman-teman itu masih riba? Nih, siap-siap ya teman-teman ya. Siap-siap. Akan ditinggalkan sama sahabat-sahabat kita yang suka nongkrong-nongkrong ketika teman-teman sukses. Siap ya. Ini saya bilang sama teman-teman. Siap-siap teman-teman ditinggalkan sahabat-sahabat. Siapa? Dulu ketika kita sukses, teman-teman, banyak orang-orang, Mbak, sukses ya bisnisnya, saya mau ikut dong nitip sahamnya, saya mau ikut modal dong. Ketika jatuh, apa? Mana modalku, balikin sini, mana? Padahal udah ada keuntungannya. Mana tahu mereka, padahal itu teman dekat. Betul, harus siap ya, harus siap. Kalau nggak siap teman-teman, teman-teman bisa nanti memiliki hati yang mati. Memiliki kolbun mayitun, hati-hati. Maka saya bilang ke teman-teman di sini, yuk, harus kuat dengan godaan. Yang pertama akan ditinggalkan sahabat-sahabat. Tapi teman-teman, ketika ini terjadi, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, apa yang harus teman-teman lakukan? Nih, yang pertama adalah terima keadaan. Ketika teman-teman sudah tahu riba itu adalah haram dan benar-benar dihancurkan dunia dan akhirat, maka sujudlah di atas sajadah teman-teman. Sujudlah di atas sajadah, bilang sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, ampuni hamba ya Rabb. Ibadahku, ya, salatku, ibadahku, kehidupanku, matiku, saat ini ya Allah saya pasrahkan segalanya kepadamu, karena sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Hutang sudah ada, ekonomi sudah dihancurkan, bisnis sudah dihancurkan, ya, ekonomi sudah dihancurkan, masalah rumah tangga sudah ada, banyak teman-teman yang meninggalkan. Maka apa? Jangan ditolak. Semakin teman-teman tolak, cari perhatian, ya, cari pembenaran, nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Sujud. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dan teman-teman, terima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena teman-teman ada di room ini. Yang tadinya teman-teman nggak tahu tentang riba, ternyata Allah datangkan hidayah mungkin di sini. Teman-teman pingin hijrah dari riba, Bun, saya pingin hijrah dari riba, Bun. Saya takut, saya sudah dihancurkan semuanya nih. Saya sudah merasakan kehancuran ini. Berarti artinya janji Allah tidak diingkari. Betul. Bukan karena Allah tidak sayang, justru Allah sayang teman-teman. Justru Allah sayang teman-teman memasukkan ke sini biar tobat, biar nanti di sana selamat, insya Allah. Teman-teman, banyak orang-orang yang takut karena hijrah riba, karena godaan dunia. Tapi jangan takut, ini saya ngalamin. Saya ketika hijrah dari riba, saya sudah bilang, ya Allah, ya Allah ya Rabb, saya kondisinya sudah nggak karu-karuan kayak gini. Saya tidak bisa menolak apapun rencanamu dalam kehidupanku. Saat ini tinggal tersisa hutang 3,8 miliar. Saya sudah tidak memiliki apapun. Hanya punya rumah harga 2,5 miliar. Saya mau jual rumah saya juga nggak laku-laku. Akhirnya mau dilelang sampai 800 juta. Diuji keikhlasan saya pada waktu itu. Teman-teman, saya cuma bilang, ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu bisa menebus dosa-dosaku ya Allah. Kalau dengan cara ini Engkau tebus dosa-dosa hamba. Dengan ujian ini ya Allah, Engkau hancurkan ekonomiku, Engkau hancurkan bisnisku. Ya Allah, apapun yang Kau rencanakan dalam kehidupanku saya terima ya Allah. Maka apa coba? Ditinggalkan sahabat-sahabat yang dulu nongkrong-nongkrong, ya, ditinggalkan mereka. Kemudian meminta bantuan sudah tidak dipercaya, ya. Maka apa yang terjadi? Kita sendiri sahabatku, jangan meminta perhatian dari pasangan atau dari saudara atau dari manapun. Jangan meminta perhatian dari mereka. Artinya ketika kita saat ini seperti ini, kita sendiri,
kita sendiri. Maka siapa yang bisa membangkitkan semangat kita? Kita. Siapa yang bisa membangkitkan bisnis kita kembali? Kita. Siapa yang bisa membangkitkan rasa percaya diri kita dari kondisi saat ini bisa keluar? Kita. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Yuk, yang pertama adalah taubat dulu. Ya Allah, saya hanya memiliki Engkau ya Allah. Walaupun banyak saudara saya, walaupun banyak sahabat saya, walaupun banyak orang-orang yang pernah saya bantu ya Allah, walaupun ada pasangan saya, walaupun ada anak-anak saya, walaupun banyak tetangga saya, ya Allah, kondisi saat ini saya sendiri dan hanya Engkau yang menjadi tempat untuk mengadu ya Rabb. Tengah malam, ya. Tengah malam silahkan teman-teman bisa datang kepada Allah, hamparkan sajadah. Ternyata itulah rahasia Allah. Rahasia Allah ketika kita diuji. Allah itu pingin kita dekat. Allah pingin kita dekat, maka kita akan datang hanya kepada Allah ketika kita sudah tidak ada yang peduli. Betul tidak? Ya. Maka Allah tunjukkan ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, sahabat mana yang setia dengan kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ketika teman-teman saat ini sedang terpuruk, maka teman-teman akan sadar, beginilah teman-teman rasanya kalau punya hutang riba. Dihancurkan semuanya. Anak minta apa-apa harus, ya, banyak sekali ujiannya, kena tipu pula. Ya, maka kemudian yang kedua, ketika teman-teman sudah bertobat, teman-teman harus kuat godaannya. Godaannya tadi apa? Ditinggalkan sahabat. Oke. Maka teman-teman udah terima aja. Ya Allah, saat ini sahabatku meninggalkanku ya Allah. Sedekat apapun sahabat yang dulu bareng-bareng ketika sukses, kemudian meninggalkan. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menunjukkan kepada hamba sahabat-sahabat mana yang menemani hamba ketika hamba seperti ini ya Allah. Kemudian akan ditunjukkan lagi sama Allah godaannya apa saja. Teman-teman itu nanti akan banyak diomong orang. Ya, banyak diomong orang, digibahin orang, diomong banyak hutang. Ya, apa yang harus teman-teman lakukan? Dengerin, tenang. Tenang, tenang. Terima keadaan. Ya Allah, banyak sekali sahabat-sahabatku saat ini membicarakan keburukanku. Saat ini saya banyak diomongin orang karena saya banyak hutang. Ya Allah, saya terima kondisi seperti ini ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melapangkan hati hamba ketika dalam ujian seperti ini. Saya terima karena saya sadar ini kesalahan hamba ya Rob. Saya terima ini. Saya terima apapun yang Kau berikan ke dalam kehidupanku saat ini, walaupun menyesakan. Maka bilang sama Allah, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkanlah hatiku untuk orang-orang yang menghibahiku, yang ngomongin aku, yang menghibahi, pokoknya yang membicarakan keburukan teman-teman, yang menyakiti teman-teman. Lunakkan hatiku ya Allah, biar aku tidak marah kepada dia, orang-orang yang menyakitiku. Bahagiakanlah kehidupan mereka, lancarkanlah rezeki mereka, ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal ibadah mereka. Itu caranya. Doakan orang-orang yang menyakiti kita. Doakan teman-teman, orang-orang yang menghibahi kita. Doakan. Kenapa? Ketika kita mendoakan mereka, maka malaikat pun akan mendoakan kita. Iya. Maka teman-teman, yuk, harus kuat. Itu godaan yang pertama. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ya, teman-teman akan kekurangan ekonomi. Akan kekurangan ekonomi, awas hati-hati. Ditekan-tekan sama penagih, diancam-ancam sama orang, pinjol, teman-teman itu ditekan-tekan. Hati-hati ya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Tenang, tenang, tenang. Ya Allah,
Saya terima keadaan ini ya Allah. Terima kasih Engkau datangkan penagih-penagih. Ada orang mengingatkanku tentang hutang. Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku ya Allah. Saya niat untuk membayar hutang-hutangku ya Allah. Ketika kita niat mau membayar hutang, maka Allah itu akan membantu melunasi hutang kita. Percayalah sama Allah, tawakallah kepada Allah, hakul yakinlah kepada Allah. Bersama kesulitan, maka ada kemudahan. Janji Allah tidak ditepati. Fa inna ma'al usri yusra, itulah janji Allah. Maka jangan sampai tidak yakin kepada Allah. Godaan riba yang selanjutnya teman-teman itu akan kesulitan mencari solusi, maka digoda sama Allah. Selalu kalau misalkan teman-teman cari solusi, mentok selalu bilang, apa riba lagi ya? Apa riba lagi? Itulah. Maka kenapa teman-teman terjerumus dengan riba lagi? Karena teman-teman ada tekanan, nggak kuat, ditinggalkan sahabat, nggak kuat, ada rasa gengsi karena mobil diambil, nggak kuat, akhirnya riba lagi. Benar nggak? Rasanya mau jual tanah, nggak laku-laku. Godaannya itu harus kuat. Yuk. Harus kuat, nanti saya kasih tahu caranya. Ya, harus kuat aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mulai saat ini nanti dan seterusnya, saya nggak mau riba lagi ya Allah. Saya sudah cukup dengan ujian ini. Saya sudah cukup dengan kesalahanku ini, dengan dosa-dosaku ini. Saya sudah cukup untuk merasakan ya Allah ya Rabb. Saya nggak mau lagi. Maka yang kedua, untuk menjaga istiqomah kita, yaitu dengan cara apa? Merasa diawasi sama Allah kalau mau melakukan lagi. Tapi godaan ada aja terus, bener nggak? Godaan aja, ayo lah Mbak, ngambil lagi aja. Ini dari koperasi nih, ayo ngambil lagi aja. Nanti kalau nggak ngambil kamu habis barangnya loh. Bener nggak kayak gitu? Nanti datangnya riba lagi. Bahkan ada teman-teman, ayolah kita bareng-bareng kita ngutang. Nanti teman-teman tuing-tuing di sini, tuing. Iya juga ya, iya juga. Ingat. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, ketika teman-teman mau riba lagi, maka teman-teman sudah bermain di atas api. Kenapa? Karena akan ada kehancuran lebih hancur lagi dari yang sekarang. Contoh nih, alhamdulillah ya Allah, saya sudah lunas hutangnya yang ini. Emang kemana? Dari mana kamu bayar? Dan kemarin saya mencairkan aplikasi yang itu, yang ini beres, yang ono dicairkan. Nah, kali lubang tutup lubang riba lagi, maka akan menghancurkan teman-teman, akan lebih hancur. Mana ada orang-orang memiliki pinjol saat ini, riba lagi, yang tenang hidupnya. Saya yakin nggak akan ada yang tenang. Mana contohnya? Nggak ada. Yuk, hakul yakin. Kemudian godaan yang selanjutnya, awas teman-teman. Teman-teman akan diuji memiliki pikiran-pikiran yang selalu salah. Nih, ketika ada lingkungan yang memberikan iming-iming, ya, iming-iming, ayolah, kalau nggak mencairkan ini, nanti kamu susah loh. Maka dengan jalan pintas, hanya dengan riba saja kok saya bisa memiliki uang cepat. Oke, ada yang kayak gitu, ada yang pemikirannya kayak gini. Bunda, hanya riba aja, kalau misalkan saya nggak pinjam ke bank, ke siapa lagi? Oke, kalau saya nggak kooperasi, siapa lagi? Kalau saya nggak ke aplikasi, mana lagi? Mana yang mau minjemin saya? Itulah orang-orang yang tidak tawakal. Maka disitulah godaan riba ini akan benar-benar tidak bisa. Godaan ini nggak kuat. Akan selalu berpikir bahwa dari riba itulah saya bisa memiliki rumah. Dari KPR itulah saya bisa memiliki rumah. Dengan leasing itulah saya memiliki motor, memiliki mobil. Dari modal banklah saya memiliki modal, teman-teman. Padahal bagi Allah mah tidak. Maka salah sekali ini bagi orang-orang yang mau kuat dari godaan riba, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Memiliki pikiran yang positif. Hakul yakin kepada Allah, prasangkakan kepada Allah sesuatu yang baik. Contoh misalkan, saat ini teman-teman, ya, godaannya adalah, ayolah ngambil lagi. Nanti kalau nggak ngambil, kamu nanti diomong sama teman-teman kamu di sekolah kalau nggak bisa bayar sekolah. Ketakutan.
Akhirnya dengan pikiran kayak gini, ya udahlah dari koperasi aja biar cepat. Karena kalau nggak ke koperasi, maka saya nggak ada jalan lain. Maka yang namanya doa yang tadi, wa bifadlika aman siwak, ya Allah jauhi aku meminta selain engkau, nggak berlaku, tuh nggak kuat nyatanya. Kan meminta itu kepada Allah dijauhkan dari yang haram, ya kan? Ternyata teman-teman, aku yakinnya kalau saya nggak KPR, ya siapa yang bisa memberikan pinjaman saya untuk beli rumah? Ya entar tahan dulu aja, ngapain harus KPR? Belum tentu juga KPR juga milik kita. Kalau ada di sini yang memiliki keyakinan bahwa kalau kita KPR bun kan nanti jadi milik kita, kata siapa? Nyatanya banyak rumah yang dilelang. Padahal keyakinan awal adalah kalau saya nggak mencicil, saya nggak punya rumah. Kalau saya ngontrak, nanti uangnya hilang. Maka ketika saya punya KPR, maka saya punya rumah. Tapi kenyataannya ketika kita KPR, di jalan nggak bisa bayar, dijabel juga. Kalau saya nggak leasing, maka saya nggak punya mobil. Oke, kalau itu keyakinannya, maka banyak orang-orang yang punya mobil lewat leasing juga dijabel. DP-nya hilang, uangnya nggak ada, kayak ngontrak aja. Kayak pinjam mobil. Apa bedanya teman-teman kalau menggunakan Grab? Punya uang 50 juta untuk DP mobil, 50 jutanya udah nggak ada, gaji 5 juta untuk bayar cicilan mobil 2,5 juta. Yang tadinya aman-aman saja punya uang 50 juta, kemudian gaji 5 juta masuk semua ke tabungan, sekarang mah 50 juta dibayar DP mobil, kemudian 2,5 juta teman-teman digunakan untuk angsuran mobil, akhirnya tinggal 2,5 juta, 50 jutanya sudah hilang, masuk ke mobil. 2,5 juta nggak cukup ketika ada anak hitanan, mau hajatan, ada anak yang sakit. Akhirnya apa? Muncullah tambahan baru ngutang. Nah tuh, muncul tambahan baru ngutang, akhirnya 2,5 juta udah nggak cukup. Untuk apa? Mencicil hutang. Akhirnya dari sini kali lobang, dari sini tutup lobang. Akhirnya mobil yang tadinya mobil yang tadinya dari leasing nggak bisa kebayar, akhirnya dijabel. Benar nggak? Karena apa? Kesalahan-kesalahan kita salah untuk menata keuangan. Itu saya terjadi dalam kehidupan saya. Hai Mbak, sehat ya? Paham? Teman-teman, banyak yang terjadi seperti itu. Keyakinan-keyakinan yang salah, maka akan salah kehidupan kita. Tapi kalau kita benar, insya Allah, jalan kita lebih baik. Maka teman-teman, memiliki pikiran yang salah, maka teman-teman itu akan selalu salah. Yuk, bagaimana untuk bisa keluar dari riba? Selain dari tobat, ya, tobat, merasa diawasi sama Allah. Kalau mau riba lagi takut. Saya yakin teman-teman, riba lagi, tanda tangan lagi. Kalau yang masih ada gimana? Kalau yang sudah ada, sudah terlanjur, silahkan dibayar. Silahkan dilanjutkan. Minta bunganya dihilangkan untuk yang pinjol-pinjol, nggak usah dibayar dulu. Yang pinjol-pinjol nggak usah dibayar dulu. Teman-teman tulis aja pinjaman pinjolnya berapa. Apalagi yang ilegal. Ya. Arisan berapa? Minta dipotong untuk bunganya, minta keringanan, minta cicilan. Ya. Bun, nanti saya ditekan-tekan, tahan. Saya dulu, teman-teman, itu sampai disebar-sebar kontak saya, semua disebar-sebar. Saudara saya, mending kalau kontak aja. Mending, ini mah foto saya, mukanya muka saya, bawahnya maaf, nggak pakai baju apapun, diambil dari badan orang lain, itu disebar saya cuma bilang, ya Allah, ini hanya sebentar saja kok, hanya butuh beberapa bulan saja kok, saya bisa, saya mampu. Kalau teman-teman bayar bank cuma bunganya saja, kalau teman-teman bayar pinjol teman-teman dengan bunga yang begitu besar, nggak ada kenikmatan hidup kita, rasanya sesak. Apalagi apalagi teman-teman itu kali lubang tutup labang. Berarti bunda kuat? Bukan. Kekuatan saya ada dalam pikiran saya dan hati saya. Semua di sini apakah kuat?
Saya yakin kuat karena Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Maka teman-teman yang ada di sini, yang saat ini sedang dalam kondisi terpuruk, itu saya yakin karena apa? Karena sedang dibuang sampah-sampahnya. Mungkin karena banyak dosa, mungkin karena teman-teman itu saat ini meninggalkan ibadahnya, mungkin jarang sedekahnya, lebih banyak memikirkan dunia daripada akhiratnya. Dengan cara ini, ayo kembali kepadaku, sini. Ayo setengah tiap malam, ayo bangun, ayo hamparkan sajadah. Hamparkan sajadah, ayo berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Hanya butuh itu. Tapi kamu kuat teman-teman. Di dunia gak kuat, astagfirullahaladzim. Saya cuma bilang kepada teman-teman, di dunia dihina-hina sama orang gak kuat, teman-teman hanya cuma butuh 3M saja. Ketika dihina-hina, diomong-omong, diancam-ancam sama orang, mereka itu ciptaan Allah lah. Penagih-penagih itu ciptaan Allah. Kalau misalkan teman-teman itu ada yang ngancam-ngancam, ikuti aja alurnya. Ikuti aja. Kalau maaf, kalau memang ada yang melaporkan harus melalui pengadilan, maaf ini. Teman-teman, kalau untuk hijrah riba karena Allah, ya Allah, saya bisa. Hanya untuk melepaskan rumah, hanya untuk melepaskan mobil. Tapi setelah itu dikasih keberkahan, insya Allah itu lebih baik teman-teman, daripada nanti kita dimasuk di alam kubur. Nanti teman-teman sudah disiksa. Orang-orang memiliki hutang riba, ya Allah jangankan hutang riba, orang-orang yang syahid, mati syahid, mati syahid itu akan dimasukkan ke dalam surga, tapi enggak bagi orang-orang yang hutang. Iya, betul. Jadi bismillah ya Allah, ayo. Semua di dunia ini sifatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun sekarang teman-teman sayang rumah dilelang bun, saya capek-capek, tapi jadi penyakit. Jadi penyakit. Teman-teman udah hidup seadanya saja. Nggak usah ada peleter-peleteran, ada beli-beli, nggak ada, ya sudah. Ya. Kemudian, apa yang harus teman-teman lakukan selanjutnya? Introspeksi diri. Apa yang harus saya lakukan? Ketika punya hutang, maka teman-teman tambahkan penghasilan. Bukan dengan kali lubang tutup lubang. Bukan kali lubang tutup lubang. Alhamdulillah kemarin kebayar dah saya mah mencairkan ini. No, itu bukan. Yang namanya hutang, penyelesaiannya adalah penghasilan. Bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan? Cari kerjaan, cari bisnis. Jangan ada kata-kata kayak gini. Susah bun cari kerjaan. Awas siapa yang bilang kayak gitu, nanti saya jemput ya teman-teman ya. Oke, perhatikan. Siapa yang bilang cari kerjaan susah? Kata siapa? Siapa yang bilang bisnis itu harus pakai modal? Kata siapa? Itu hanya mindset kita. Saya dulu 3,8 miliar teman-teman. Apakah saya punya modal? Tidak. Saya nggak punya modal. Apa yang saya lakukan? Saya jualkan produk-produk orang lain. Saya bantu orang-orang yang butuh membuat website. Saya bantu mereka itu yang mau iklan. Emang Bunda tahu dari mana? Belajar cara iklan, cara marketing. Saya dulu belajar. Maka artinya tambah ilmu. Orang-orang yang sukses saat ini bukan orang-orang yang tanpa gagal dulu. Orang-orang yang sukses saat ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Bukan orang-orang yang merasa gagal, yang berhenti di sana di tengah jalan. No, bukan. Orang-orang yang sukses saat ini bukan orang-orang terlahir dari orang kaya. Dia adalah orang-orang yang kuat. Ya, dia adalah orang-orang yang kuat. Ketika saat ini dia sukses, kenapa? Pantas karena dia memiliki ilmu baru, memiliki bisnis baru. Gagal lagi, belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Teman-teman gagal di waktu kemarin, itu bukan akhir segalanya. Kenapa? Bisa saya bilang kayak gitu? Karena teman-teman masih hidup, artinya masih ada besok, sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Kalau saat ini sedang ditagih-tagih, saat ini teman-teman sedang dihina-hina, jangan sampai pikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jangan pikirkan orang-orang yang nekan-nekan kita. Yang dipikirkan adalah bagaimana orang itu nggak nagih kepada kita, bagaimana orang-orang itu tidak gibahin kita. Maka kita naikkan level kita, cari pekerjaan, punya penghasilan, tutup tuh mereka orang-orang yang nagih, bayar sedikit demi sedikit. Ada 2 mode, ya. Kalau udah tua kerja apa? Boleh dari rumah, bisa jual-jual baju, bisa bikin di status wawa. Rezeki itu tidak memandang tua dan muda. Ketika Allah berkehendak,
ketika Allah berkehendak, kamu akan aku selesaikan hutang-hutangmu. Apakah dia orang-orang yang memiliki pekerjaan? Belum tentu. Mungkin dengan sholat kita, mungkin dengan ibadah kita, mungkin kita membantu orang lain, kemudian kita dibantu sama orang lain. Ya, jadi teman-teman silahkan cari bisnis. Bisnisnya apa saja? Bun, bagaimana agar bisa memiliki bisnis tanpa modal? Cari video yang bisnis tanpa modal. Nanti insya Allah saya kapan-kapan saya akan kasih pandangan ya. Kira-kira bisnis apa yang bisa teman-teman dapatkan. Dan besok teman-teman, besok siang saya akan memberikan materi tentang money map, peta uang. Dan bagaimana teman-teman itu bisa menulis dalam buku impian. Dan ada scripting 369. Itu sama aja dengan manifestasi. Kita mengharapkan uang, kita yakin dengan uang, kita yakin bahwa hutang kita bisa lunas. Yang penting saat ini teman-teman, yuk coba mujahadah. Yuk mujahadah. Sungguh-sungguh ingin meninggalkan riba. Karena siapa? Karena Allah saja. Karena Allah saja. Ya Allah, hamba ingin mendapatkan keberkahan. Karena apa? Orang-orang yang menggunakan hutang riba, memiliki riba, dia hidupnya susah untuk berkah. Ketipu terus, kurang terus, dapat penghasilan hilang aja terus. Ya, doa-doanya sulit dikabulkan sama Allah. Maka yuk hijrah dari riba benar-benar. Ketika sudah hijrah dari riba, apa yang akan teman-teman dapatkan nanti? Kebahagiaan. Tiba-tiba kita dikejar sama uang, dikejar kebahagiaan. Sekarang teman-teman diomong sama orang, terapkan 3N. 3N. Yang pertama adalah no comment. Nggak usah komenin orang-orang yang ngomongin kita. Mau ada orang ngomongin kita tentang hutang kita, udah abaikan saja. Nggak usah klarifikasi. Hei, kamu banyak hutang ya. Kenapa sih kamu bisa kayak gitu? No comment. No, nggak harus klarifikasi. Kenapa? Karena mereka hanya kepo-kepo doang, pingin tahu masalah kita. Oke? Fokus kepada apa? Saya harus bangkit dari sini. Saya harus cari pekerjaan. Saya harus bisnis. Oke. Ya, siap-siap ketika teman-teman naikkan satu level, no comment, no mikir. Jangan pikirkan kata-kata orang, dipikirkan mungkin sedikit saja teman-teman, sedikit saja. Yang dipikirkan adalah solusi saja. Ada orang diomong, ada orang digibahin, ada orang ditagih-tagih, malah gak enak tidur, gak enak makan. Akhirnya apa? Badannya sakit, masuk rumah sakit daripada masuk rumah sakit. Lebih baik untuk bayar hutang. Ini mah, teman-teman, diomong sama orang gara-gara banyak hutang. Malu sama tetangga gara-gara banyak hutang. Gak enak makan, gak enak tidur. Rugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ngomongin kita gak peduli dengan kondisi kita dan gak akan membantu solusi apapun untuk kita. Maka yang harus kita siapkan, nih, saya ini badan saya harus sehat, saya harus makan, saya harus tidur, saya harus jaga badan ini. Biar apa? Biar saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Karena masalah harus diselesaikan, kerjaan butuh tenaga, masalah diselesaikan butuh otak. Maka jangan sampai teman-teman mikirin orang-orang yang tidak suka kepada kita. Doakan yang baik saja untuk mereka. Kemudian no jengkel, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Bun, tapi saya nggak enak makan, nggak enak tidur, Bun, gara-gara saya disakiti sama tetangga saya. Mereka ngomong-ngomong saya banyak hutang. Bener nggak kamu banyak hutang? Ya iya, tapi kan sakit. Udah, saya terima keadaan ini ya Allah. Memang ini kesalahan hamba ya Allah. Kalau ini bisa mengurangi dosa-dosa hamba, saya terima ya Allah, saya terima. Allahumma lajinli qalbi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan. Lunakan hatiku biar aku tidak marah kepada mereka. Fokus kepada apa? Naikkan level kita, cari pekerjaan, cari ilmu, cari uang. Bangkit teman-teman dari semangat. Jangan ada bilang kayak gini, susah Bun cari duit sekarang, bagi Anda saja. Kenapa Bunda kayak gitu? Emang bagi Anda saja yang ngomong? Kesel saya kalau ada yang ngomong kayak gitu. Susah Bun sekarang, mada apa-apa sepi, hanya kamu yang mengatakan, sadar nggak? Nggak pengaruh kepada saya, gitu loh maksudnya. Maaf, saya agak keras. Biar teman-teman tuh sadar. Hakul yakin kepada Allah itu penting dan hanya itu yang harus kita lakukan. Kita mau yakin kepada siapa selain kepada Allah, sahabatku? Jadi artinya, teman-teman yang saat ini bilang, susah Bun untuk bangkit, itu berlaku bagi satu orang yang mengatakan itu.
Kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang mengatakan itu. Hamba yang mengatakan itu. Dan sekarang mas susah bun cari mobil cash bagi Anda karena Anda tidak mampu. Enggak bagi orang-orang yang dia enggak mau ngutang. Enggak. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mengatakan. Maka ketika dia mengatakan itu, enggak akan bisa dia bangkit karena dia meyakini dia tidak bangkit. Padahal Allah prasangkanya sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia prasangkakan. Maka ketika hambanya mengatakan, saya bisa, saya mampu, saya hidup dikejar rezeki, saya hidup dikejar uang. Emang ada bun dikejar uang? Emang ada orang yang nyari duit, tahu di mana duitnya? Kalau ada orang dagang tahu duit di mana? Teman-teman akan datang ke situ kalau tahu di sana ada duitnya. Karena kita nggak tahu duit itu ada di mana. Semakin dikejar, semakin dicari, itu akan lari. Maka yakini dalam hati kita, dimanapun aku berada, dimanapun aku dagang, Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, Allah datangkan pelanggan yang tidak disangka-sangka, karena pelanggan Allah yang datangkan, uang Allah yang datangkan. Teman-teman nyari duit, kadang nyari duit di kantong pun nggak ada, tidur, tiba-tiba bangun tidur dapat transferan, tuh. Siapa di sini nggak yakin sama Allah? Keterlaluan. Teman-teman, kalau saat ini teman-teman sabar menghadapi godaan-godaan yang ada. Sabar ketika anak-anaknya saat ini disuruh sholat, agak susah-susah. Ya Allah, Engkau datangkan, Engkau titipkan anak-anak hamba saat ini, ya Allah. Menguji kesabaran hamba, ya Allah, ya Rob. Saya terima saat ini, ya Allah. Jadikanlah anak-anak hamba, anak-anak yang soleh. Bukan bilang kayak gini, dasar kamu mah anak-anak nakal. Dasar kamu mah anak-anak gak mau diuntung. Dasar, suruh sholat aja susah. No, bukan kayak gitu. Kasih tahu, kasih nasihat. Pelan-pelan, dielus, tangan dicium tangannya dia. Ayo nak, sholatlah nak. Elus dia, peluk dia. Gak ada anak-anak nakal, hanya kita kurang mengarahkan mungkin. Mungkin ibunya sibuk dengan masalah dia sendiri. Akhirnya apa? Anak-anak kayak gitu. Sedikit aja ada kesalahan, dimarah-marah karena apa? Tekanan-tekanan ibunya atau bapaknya. Bener nggak? Oke, teman-teman sadar itu ya. Oke, baik teman-teman, yuk. Semangat ketika kita saat ini mau hijrah dari riba. Maka yakini ketika nanti sudah hijrah dari riba, maka Allah akan kasih kebebasan finansial. Baru nanti bilang, diriku, ternyata kamu bisa ya. Ternyata kamu bisa bangkit. Bagaimana agar kita bisa bangkit? Saya mampu, saya bisa, saya layak. Afirmasi sudah saya kasih tahu di grup, dibaca sebelum tidur. Setelah tidur teman-teman baca, bangun sepertiga malam, bahagia menghadapi kehidupan. Mau cuci piring bahagia karena di situ ada pahala. Cuci baju bahagia karena di situ ada pahala. Ya Allah, apapun yang saya lakukan hari ini nanti dan seterusnya, ya Allah, untukmu. Siap-siap. Ketika teman-teman sabar, teman-teman kuat, dihina-hina kuat, ditagi-tagi kuat teman-teman. Cari bisnis, nanti sama Allah akan diketemukan dengan orang-orang yang positif. Akan diketemukan dengan bisnis yang baru. Akan diketemukan dengan pekerjaan yang baru. Untuk saat ini sabar aja dulu, lagi ditampar sedikit sama Allah. Untuk apa? Bangun malam, solawat, ayo, sedekah subuh, ayo, lagi disuruh evaluasi, biar lebih baik. Maka nanti insya Allah akan kasih ketenangan hati kita, berkah rezeki kita. Yuk keluar dari riba. Keluar dari riba adalah sebuah tantangan, tapi ketika kita sudah keluar dari tantangan itu, maka tinggal ada keberkahan, insya Allah. Kesungguhan hati, bertobat, mencari solusi finansial, mencari penghasilan yang halal. Ya, nggak ada sekarang teman-teman ngeluh lagi susah bun, nggak ada. Oke, yuk teman-teman. Nah, salah satu teman-teman untuk bisa teman-teman mendapatkan keberkahan, sedekah subuh atau sedekah Al-Quran atau sedekah mukenah teman-teman. Ya, sedekah mukenah. Teman-teman sudah pernah belum sedekah mukenah? Sedekah mukenah sudah pernah belum? Tadi ada yang menanyakan mukenah ya? Oke bun, kalau syariah itu gimana teman-teman? Mau syariah, mau konvensional? Yuk, di sisa hidup kita nggak punya hutang lagi, intinya itu. Mau syariah atau apapun.
ya. Ini teman-teman ketemu dengan sahabat, bajunya yang bagus-bagus. Ketemu dengan Allah, mukena hanya satu, itu pun sudah tai lalatan. Jangan sampai ya. Awas, malu sama Allah. Sudah dikasih rezeki, tapi ternyata baju lebih banyak daripada mukenahnya.